Selamat malam rekan-rekan Binusian dan dosen yang saya hormati. Saya Lugas Apngartio dari Digital Business Management. Kali ini akan menjelaskan konsep-konsep krusial yang kita pelajari pada materi kali ini, yaitu risk management, isu manajemen, dan krisis manajemen. Nah, ini nanti akan saya tarik ke dunia saya, yaitu industri fitness. Mari kita mulai dari perbedaan definisi dari 3 konsep yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah risk management atau manajemen resiko, berpotensi berbahaya atau ketidakpastian yang bisa terjadi di bisnis yang kita jalankan. Contoh di bisnis fitness, salah satunya gym adalah kerusakan alat, cedera member, atau bahkan sampai pada kegagalan sistem pembayaran. Nah, kita sebagai manajemen harus mengidentifikasi atau memitigasi agar risiko itu belum sampai terjadi. Yang kedua adalah isu manajemen. Isu manajemen terjadi ketika risiko tidak termitigasi dengan baik. Masalahnya sudah terjadi dan mulai diperbincangkan oleh publik atau media sosial, tetapi belum merusak bisnis secara masif. Contohnya, ada komplain member di thread, IG, bahkan X tentang alat yang rusak dan tidak dibetul-betulkan. Perusahaan harus cepat tanggap agar isu ini tidak membesar. Yang ketiga, krisis manajemen. Ini adalah tahap reaktif akut. Krisis terjadi saat sebuah isu meledak menjadi situasi darurat yang mengancam reputasi, operasional, finansial, bahkan kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. Mari kita coba lihat bagaimana implementasinya di industri fitness pada salah satu bencana yang terjadi lumayan besar akhir-akhir ini, yaitu COVID-19. Mari kita bedah bagaimana manajemen menanggapi, merespon tentang adanya krisis tersebut. Yang pertama, adaptasi digital. Sebagai perusahaan yang adaptif, Celebrity Fitness menghadapi krisis operasional ini dengan meluncurkan program kelas olahraga daring seperti Evolution Wellness Home dan live streaming class. Ini menjadi member tetap terikat meskipun klub fisiknya tutup. Yang kedua, manajemen finansial. Manajemen merespon isu finansial member dengan menerapkan kebijakan pembekuan keanggotaan sementara secara transparan agar tetap adil dan menjaga loyalitas pelanggan. Protokol kesehatan pasca krisis. Jadi ketika klub diizinkan buka kembali, manajemen menerapkan protokol kesehatan ketat. Nah, ini nomor 3 nih. Pembatasan kuota kelas melalui aplikasi digital dan sterilisasi alat berkala demi mengembalikan rasa aman para member. Dan juga para personal trainer menggunakan alat seperti masker komplit, sarung tangan, dan pakaian yang selalu disterilisasi. Dari materi tersebut ada 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, pentingnya transformasi digital dalam risk management. Dari era digital business, perusahaan harus selalu siap dengan risiko disrupsi fisik. Memiliki infrastruktur digital alternatif seperti aplikasi atau layanan online adalah mitigasi risiko terbaik. Yang kedua, kecepatan dalam isu manajemen. Keluhan pelanggan di media sosial terkait kebijakan kontrak atau fasilitas di masa sulit harus ditangani dengan cepat dan empati yang tinggi agar tidak berujung pada boikot massal yang memicu krisis reputasi. Ketangguhan dalam krisis manajemen. Krisis tidak selalu dihindari, namun merespon yang fleksibel, komunikasi yang transparan kepada member, serta inovasi yang cepat adalah kunci utama perusahaan untuk bisa bertahan dan bangkit kembali. Jadi kesimpulannya, ketiga manajemen ini bukanlah proses yang terpisah, melainkan sebuah siklus manajemen strategis yang dinamis demi memastikan bisnis kebugaran seperti Celebrity Fitness tetap tangguh dan relevan di era digital. Demikian penjelasan naskah tugas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam Binusian.